Pagi itu, udara terasa sedikit lebih berat. Marno menatap lempeng jalan yang membentang di depannya. Mobil yang dikendarainya melaju perlahan di antara pepohonan yang sudah mulai menguning. Sudah lama sekali dia meninggalkan desa ini. Rasanya, seperti ada banyak hal yang tak ingin dikenang. Namun, ada juga perasaan yang tak bisa disangkal. Ada semacam kerinduan yang muncul begitu saja. Kerinduan terhadap rumah, meski rumah itu bukanlah tempat yang selalu memberi kenyamanan. Dewi, adik perempuannya, duduk di sampingnya dengan wajah yang datar. Tidak ada senyum, tidak ada tawa. Hanya keheningan yang mengisi perjalanan mereka menuju kediaman keluarga Pratama, rumah yang dulu mereka tinggalkan setelah ayah mereka, Pak Pratama, memutuskan untuk memanggil mereka kembali. Pesan singkat dari ayah mereka beberapa minggu lalu, yang meminta agar mereka segera pulang, membuat mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah itu. Sudah lama mereka tidak mendengar kabar darinya. Meskipun sudah cukup dewasa, rasanya berat meninggalkan kehidupan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun di kota. Namun, ada sesuatu dalam pesan itu yang membuat mereka merasa tak bisa menolaknya. Sebuah dorongan yang mereka tak bisa jelaskan. Aku merasa ada yang aneh, Marno, Dewi berkata pelan, suaranya serak karena perjalanan panjang. Apa yang aneh? Marno menjawab tanpa menoleh. Matanya tetap fokus ke jalan yang terus melaju. Rasanya, ayah ingin memberitahu sesuatu yang penting. Sesuatu yang belum kita tahu sebelumnya, Dewi melanjutkan. Marno terdiam sejenak, mencerna kata-kata adiknya. Mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di keluarga mereka. Sejak kecil, mereka tumbuh dengan bayang-bayang kekayaan yang menyelimuti keluarga Pratama. Orang-orang selalu mengatakan keluarga mereka luar biasa, dengan segala kemewahan yang dimiliki. Tapi, ada sesuatu yang selalu terasa berbeda. Sesuatu yang tak pernah diceritakan dengan jelas. Mobil berhenti di depan gerbang besar rumah Pratama. Sebuah rumah yang megah, dengan taman yang luas dan pohon-pohon besar yang tumbuh rapi. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Seperti ada kegelapan yang melingkupi rumah itu, meskipun sinar matahari masih terang menyinari. Ini rumah kita dulu, kan? Dewi bertanya, memecah keheningan. Iya, jawab Marno singkat, tak bisa menyembunyikan perasaan aneh yang mulai menjalar di tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menurunkan kaca mobil. Di depan pintu, Pak Pratama sudah menunggu. Wajahnya tampak lebih tua dari yang mereka ingat, tapi masih ada kegigihan di matanya. Ayah mereka selalu terlihat kuat, seperti batu yang tak bisa digoyahkan oleh waktu. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah ketegangan yang tak biasa tampak di wajahnya. Marno, Dewi, akhirnya kalian kembali juga, ujar Pak Pratama dengan suara berat, tetapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat Marno merasa tidak nyaman. Mereka turun dari mobil dan berjalan menuju ayah mereka. Marno merasa setiap langkahnya terasa semakin berat. Ada sesuatu yang membebani hatinya. Sesuatu yang ia tak bisa ungkapkan. Selamat datang di rumah, anak-anak. Ada banyak yang harus kita bicarakan, lanjut Pak Pratama. Dewi mengangguk, namun matanya tak bisa melepaskan pandangan dari rumah yang kini tampak lebih gelap dari yang ia ingat. Mungkin itu hanya perasaan mereka saja, tapi suasana rumah ini terasa lain. Marno bisa merasakan hal yang sama, meski ia berusaha untuk tetap tenang. Rumah ini sudah lama tidak mereka huni. Rasanya, meskipun segala sesuatu terlihat masih seperti dulu, ada sesuatu yang telah berubah. Dan mereka tidak tahu apakah itu perubahan yang baik atau buruk. Pak Pratama memimpin mereka masuk ke dalam rumah. Ruangan besar dengan langit-langit tinggi dan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Di sana, mereka bisa melihat pemandangan yang menenangkan. Namun, seiring mereka melangkah lebih dalam, Marno mulai merasa bahwa segala hal di dalam rumah ini tidaklah seperti yang ia bayangkan. Ada banyak hal yang perlu kalian ketahui, anak-anakku, kata Pak Pratama. Keluarga kita tidak hanya kaya karena usaha. Ada aturan yang harus kalian penuhi. Aturan yang tidak bisa kalian hindari.
Marno dan Dewi saling berpandangan. Ada ketegangan yang menyelimuti. Sebuah perasaan yang mulai tumbuh di dada mereka, perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tak pernah mereka dengar sebelumnya, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita-cerita tentang kekayaan. Pak Pratama memandang mereka dengan tatapan yang tajam. Ini bukan hanya soal harta. Ada harga yang harus dibayar jika kalian ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Dan harga itu sangat mahal. Saat itu, Marno merasa seolah-olah waktu berhenti. Suasana di sekitarnya menjadi sunyi, dan hanya suara detak jam yang terdengar jelas. Detakannya seakan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak punya waktu lagi untuk bertanya lebih lanjut. Pak Pratama melangkah maju, membuka pintu menuju ruang tengah. Di dalamnya, keluarga besar Pratama telah berkumpul. Wajah-wajah familiar memandang mereka dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Malam itu, pertemuan keluarga dimulai. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, keputusan besar akan diambil, dan kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Di ruang tengah, Marno dan Dewi duduk di kursi yang telah disiapkan. Mereka bisa merasakan tatapan setiap anggota keluarga yang tertuju pada mereka, seperti sedang dinilai, diukur. Sepertinya, tak ada yang benar-benar berbicara satu sama lain. Hanya suara detak jam yang terdengar di ruangan yang penuh dengan ketegangan. Marno mencoba menenangkan diri, tapi semakin lama, perasaan cemas semakin menghimpit dada. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tak bisa ia pahami. Pak Pratama berdiri di depan mereka, wajahnya lebih serius dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Senyum yang biasanya menghiasi wajahnya kini hilang, digantikan oleh ekspresi yang lebih tajam, lebih dingin. Tangan kirinya menggenggam erat sebuah buku tebal yang terikat kulit. Buku itu tampak sudah usang, seperti benda yang telah melewati banyak waktu, banyak kejadian. Dan Marno tahu, buku itu bukan sembarang buku. Anak-anakku, suara Pak Pratama menggema di ruangan yang sepi. Keluarga kita bukanlah keluarga biasa. Kami bukan hanya mewarisi harta, kekuasaan, atau nama besar. Kami juga mewarisi satu hal yang lebih besar dari semua itu, kekayaan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Marno menatap Pak Pratama dengan tajam. Kata-kata itu terdengar seperti lelucon, tapi raut wajah ayahnya menunjukkan hal yang berbeda. Semua yang ada di ruangan itu juga terlihat serius. Dewi duduk diam, seakan tak bisa berkata-kata. Matanya mulai mencari-cari jawaban di wajah para anggota keluarga yang hadir, namun tak ada yang memberikan tanda-tanda bahwa ini semua hanya omong kosong. Pak Pratama melanjutkan, setiap orang yang lahir dalam keluarga Pratama harus siap menerima kenyataan bahwa kekayaan kita datang dengan harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini, termasuk kekayaan keluarga kita. Dewi yang selama ini cenderung lebih percaya pada logika dan akal sehat, tidak bisa menahan diri lagi. Apa maksud ayah? Tanyanya dengan nada yang mencoba tetap tenang, meskipun ketegangan di tubuhnya sudah mulai terasa. Kami harus membayar dengan apa? Apa yang ayah maksud dengan harga itu? Pak Pratama menatap Dewi, seperti menilai apakah dia benar-benar siap mendengar jawabannya. Setelah beberapa detik hening, ia membuka buku tua di tangannya dan mulai membaca sebuah ayat yang terdengar asing di telinga Marno dan Dewi. Ada tradisi dalam keluarga kita, Pak Pratama melanjutkan. Setiap generasi harus memilih satu orang yang rela menjadi tumbal. Seorang yang memberikan nyawanya demi menjaga kelangsungan kekayaan dan kekuatan keluarga ini. Tanpa tumbal, kekayaan ini akan hilang, semuanya akan musnah dalam sekejap. Suasana di ruangan itu mendadak terasa semakin berat. Anggota keluarga yang ada di sekitar mereka terlihat biasa saja, seolah-olah ini adalah hal yang wajar. Marno dan Dewi saling berpandangan, mencoba memahami kata-kata ayah mereka yang seperti memecah kenyataan yang mereka kenal. Jadi, maksud ayah, kami harus mengorbankan seseorang? Tanya Marno, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang dijelaskan. Suaranya terdengar lebih rendah, seolah takut jika terlalu keras, suasana yang sudah mencekam akan semakin parah. Pak Pratama mengangguk pelan,
ekspresinya tetap tegak. Ya, salah satu dari kalian, atau salah satu dari keluarga ini, harus rela menjadi tumbal. Hanya dengan cara itu, keluarga kita akan tetap bisa mempertahankan apa yang sudah dimiliki. Kekayaan, kekuatan, semuanya. Dewi menggigit bibirnya, berusaha menahan diri agar tidak menangis. Tumbal, tanyanya pelan. Jadi, kalau kami tidak mau melakukan itu, kami tidak akan mendapatkan apapun? Semua harta ini akan hilang begitu saja? Pak Pratama tidak menjawab langsung. Ia hanya meletakkan buku di atas meja dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ruangan itu lebih tenang. Kekayaan keluarga kita bukan hanya soal uang atau properti. Ada hal-hal yang lebih besar yang ada di dalamnya, hal-hal yang tak bisa kalian pahami hanya dengan logika manusia biasa. Ritual ini sudah ada sejak lama, dan akan terus ada sampai generasi berikutnya. Anggota keluarga yang lain mulai mengangguk, seolah mengerti betul apa yang dimaksud Pak Pratama. Namun bagi Marno dan Dewi, ini adalah dunia yang sama sekali baru. Dunia yang tidak mereka kenal sebelumnya, meskipun mereka adalah bagian dari keluarga Pratama. Apakah ini yang ayah lakukan dulu? Dewi bertanya, suara gemetar. Apakah ayah juga menjadi tumbal? Pak Pratama hanya tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mengurangi rasa takut yang semakin menyesakkan dada Marno. Setiap generasi memiliki pilihan mereka sendiri. Ini adalah bagian dari takdir keluarga kita. Tumbal akan dipilih. Itu sudah menjadi aturan yang tak bisa diubah. Ruangan itu kembali sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus keras melalui celah-celah jendela besar. Marno merasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggunya, menanti keputusan yang akan ia buat. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini semua hanya mitos belaka? Atau apakah ada kenyataan yang lebih gelap di balik semua kata-kata ini? Pak Pratama berdiri dan memandang Marno dan Dewi dengan serius. Kalian harus memutuskan, apakah kalian siap menerima takdir keluarga kita, atau memilih untuk keluar dari sini. Tidak ada jalan tengah. Jika kalian memilih untuk tetap berada di keluarga ini, kalian harus menjalani ritual yang sudah ada sejak dulu. Mata Marno tertuju pada ayahnya, kemudian beralih pada Dewi. Ia bisa merasakan ketegangan yang tak tertahankan di antara mereka. Keputusan ini akan menentukan segalanya. Kekayaan atau kehidupan? Atau mungkin, keduanya? Tapi, ada satu hal yang pasti, setelah malam ini, tidak ada yang akan sama lagi. Malam itu, suasana rumah Pratama terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Setelah percakapan yang menegangkan di ruang tengah, Marno dan Dewi dibawa ke kamar masing-masing. Namun, meskipun mereka sudah berusaha tidur, ketegangan yang melingkupi mereka tak kunjung reda. Bahkan, ruangan yang biasanya nyaman dan aman, kini terasa seperti penjara yang mencekik. Marno terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap. Dalam pikirannya, berputar terus perkataan ayah mereka tentang ritual pesugihan. Sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan mereka dengar. Sesuatu yang seolah mengancam hidup mereka jika mereka tetap memilih untuk bertahan dalam keluarga ini. Apa yang sebenarnya terjadi, Dewi? Gumam Marno, lebih kepada dirinya sendiri. Kenapa kita baru tahu tentang semua ini sekarang? Di sebelah kamar, Dewi juga terjaga. Sama seperti Marno, matanya terpejam rapat, tapi pikirannya terus berkeliling mencari jawaban. Semakin lama, dia merasa seakan-akan seluruh dunia hanya berputar tentang satu pilihan, ritual atau pergi. Kekayaan yang selama ini mereka lihat dengan mata kepala sendiri, yang begitu menggiurkan, ternyata datang dengan bayaran yang sangat mahal. Marno dan Dewi seperti berada di ujung jurang, memilih untuk melangkah maju dan menanggung risiko, atau melangkah mundur dan kehilangan semuanya. Pikirannya melayang kembali pada kata-kata ayah mereka, keluarga kita tidak hanya kaya karena usaha. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Dewi menatap jendela kamar yang terbuka sedikit. Angin malam berhembus pelan, tapi suara desiran daun yang bergoyang semakin menambah ketegangan dalam dirinya. Suasana sepi itu memaksa Dewi untuk berpikir lebih dalam.
Apa yang terjadi jika mereka menolak? Apa yang benar-benar akan hilang jika mereka memilih pergi? Apakah harta yang selama ini mereka nikmati itu tidak lebih dari ilusi? Marno memutuskan untuk bangun dan keluar dari kamarnya. Langkah kakinya terasa berat, tapi ia tahu ia harus mencari jawaban. Ia tidak bisa begitu saja menerima apa yang dikatakan oleh ayah mereka tanpa memahami lebih dalam. Marno menuruni tangga dengan perlahan, menuju ruang tamu yang gelap. Lampu hanya menyinari beberapa sudut ruangan yang kosong, seolah mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat, yang harus mereka ketahui. Dewi muncul dari arah berlawanan, tampaknya juga tidak bisa tidur. Mereka saling menatap, tahu betul apa yang sedang dipikirkan masing-masing. Tanpa sepatah kata pun, mereka berjalan bersama keluar rumah, menuju halaman belakang yang luas dan sunyi. Di luar, udara terasa lebih dingin. Hanya cahaya rembulan yang menerangi jalan setapak menuju taman. Marno berhenti di bawah pohon besar yang tumbuh di sudut halaman. Dewi berdiri di sampingnya, kedua tangannya menggenggam erat lengan bajunya. Apa yang sebenarnya ayah maksud dengan semua ini, Marno? Dewi akhirnya bertanya, suaranya bergetar. Apakah kita benar-benar harus memilih menjadi tumbal? Marno terdiam. Tidak mudah baginya untuk menjawab pertanyaan itu. Dia sendiri masih merasa terombang-ambing. Keputusan apa yang bisa mereka buat? Harta atau hidup? Kekayaan yang selama ini mereka idam-idamkan, yang selama ini mereka anggap sebagai bukti kesuksesan dan kebahagiaan, ternyata bukan segalanya. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya, sesuatu yang mereka tidak bisa abaikan. Saya tidak tahu, Dewi, jawab Marno dengan suara rendah. Tapi kita harus tahu lebih banyak tentang itu. Kita harus tahu apa yang akan terjadi jika kita memilih untuk melawan tradisi ini. Kita harus memahaminya dengan jelas. Dewi menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku takut, Marno. Aku takut kalau kita sampai salah pilih, semuanya akan berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Marno memandang adiknya dengan serius. Ia tahu ini bukan sekadar masalah tentang memilih antara harta dan kehidupan. Ini tentang keluarga mereka, tentang masa depan yang tak pasti, dan tentang apakah mereka bisa bertahan atau hancur. Namun, di balik ketakutannya, Marno merasa satu hal yang harus dilakukan, mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kita harus menemui Pak Pratama lagi, kata Marno dengan tegas. Kita harus tahu lebih banyak. Kita tidak bisa hidup dengan ketidakpastian seperti ini. Dewi mengangguk pelan. Meskipun ragu, ia tahu Marno benar. Mereka tidak bisa terjebak dalam ketakutan dan kebingungannya. Mereka harus menemukan kebenaran, tidak peduli betapa menakutkannya itu. Mereka kembali masuk ke dalam rumah, namun ketika mereka memasuki ruang tengah, mereka terkejut melihat Pak Pratama sudah duduk di sana, menunggu. Wajahnya tampak lebih serius dari yang mereka bayangkan. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kayu kecil, yang tampak sangat tua. Ada apa, ayah? Tanya Marno dengan nada hati-hati, mencoba mengukur suasana. Pak Pratama memandang mereka dengan tatapan yang lebih tajam dari biasanya. Aku tahu kalian punya banyak pertanyaan, katanya dengan suara dalam dan berat. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang ritual itu, bukan? Marno dan Dewi saling berpandangan, lalu mengangguk. Mereka memang ingin tahu lebih banyak. Mereka ingin mendengar langsung dari ayah mereka, bukan hanya tebakan atau spekulasi. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat keputusan yang benar. Pak Pratama menyuruh mereka duduk di depan meja, membuka kotak kayu di tangannya, dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilau. Itu adalah cincin berlapis emas, namun ada sesuatu yang aneh dengan cincin itu. Di dalamnya, ada sebuah batu hitam yang tampak seperti menyimpan rahasia yang tidak ingin dibuka. Ini adalah simbol dari ritual pesugihan yang sudah ada sejak leluhur kita, kata Pak Pratama pelan. Siapapun yang memutuskan untuk mewarisi kekayaan keluarga ini, harus mengenakan cincin ini, dan menjalani ritualnya. Marno dan Dewi merasa seakan-akan ada sesuatu yang mencekam di dalam dada mereka. Cincin itu bukan hanya sebuah benda.
Itu adalah bagian dari takdir mereka, dan mungkin juga akan menentukan apakah mereka akan hidup atau mati. Dan malam itu, mereka tahu, keputusan mereka harus segera diambil. Keesokan harinya, udara di rumah Pratama terasa lebih berat dari sebelumnya. Marno dan Dewi duduk di meja makan, tetapi tak ada yang benar-benar makan. Sarapan yang tersaji terasa hambar, bahkan lebih hambar dari kenyataan yang kini mereka hadapi. Pak Pratama tidak menyapa mereka, hanya duduk dengan tenang, sesekali menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Begitu banyak hal yang belum mereka pahami, dan setiap kali mereka mencoba bertanya, jawabannya hanya semakin menambah kebingungan dan rasa takut. Cincin itu, benda kecil yang tak tampak begitu istimewa, kini terasa seperti benda yang lebih berat daripada gunung. Marno masih bisa merasakan getaran di telapak tangannya saat memegang cincin itu semalam. Rasanya seperti ada kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, sebuah kekuatan yang tak bisa dilawan. Dan kini, cincin itu tergeletak di atas meja, menunggu untuk dipilih, untuk dikenakan. "Kenapa kita harus memilih?" tanya Dewi pelan, suaranya masih serak. "Kenapa kita tidak bisa memilih untuk tidak terlibat dalam ini semua?" Pak Pratama menghela napas panjang, meletakkan gelas teh di depan dirinya. Matanya menatap cincin itu, seperti melihat masa lalu yang tak pernah bisa ia lupakan. "Ini bukan soal memilih, Dewi. Ini soal takdir. Keluarga Pratama sudah lama terikat dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pilihan manusia biasa. Harta dan kekayaan kita datang dari pengorbanan. Dan pengorbanan itu akan terus berlanjut." Marno dan Dewi hanya diam, berusaha menyerap setiap kata yang keluar dari mulut ayah mereka. Takdir? Pengorbanan? Marno merasa seolah-olah mereka sedang dibawa jauh ke dalam jurang yang gelap. Tidak ada lagi jalan kembali. Meskipun mereka ingin berontak, mempertanyakan dan mencari jalan keluar, mereka tahu, di dunia ini tidak ada yang bisa mengubah takdir keluarga mereka. "Ayah tidak pernah menjelaskan ini secara rinci sebelumnya," kata Marno dengan hati-hati. "Kenapa baru sekarang kami tahu tentang ritual ini?" Pak Pratama mengalihkan pandangannya ke Marno. "Karena ini adalah waktunya. Kalian sudah cukup dewasa untuk memahami ini. Ini adalah bagian dari perjanjian yang sudah ada sejak zaman leluhur. Setiap generasi harus memilih seseorang yang akan menggantikan posisi mereka. Pilihannya tidak pernah mudah, dan tidak ada yang bisa menghindarinya." Dewi meremas tangan Marno, mencoba mencari kenyamanan. Tetapi, kenyamanan itu terasa jauh, sangat jauh. "Apa yang terjadi jika kita menolak?" tanyanya dengan suara gemetar. "Apakah kita akan kehilangan segalanya?" Pak Pratama hanya tersenyum tipis. "Kalian tidak hanya akan kehilangan harta. Kekayaan keluarga ini adalah sebuah ikatan yang mengikat kalian pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia ini. Jika kalian menolak, kekayaan dan kehidupan ini akan hilang. Itu adalah harga yang harus dibayar. Jadi, kami tidak punya pilihan?" Marno bertanya dengan nada yang menantang. "Kami harus memilih salah satu dari kami untuk menjadi tumbal?" Pak Pratama mengangguk pelan. "Itulah aturan keluargamu, Marno. Selama ini, kekayaan kita ada karena adanya tumbal. Dan suatu hari nanti, kalian harus melanjutkan tradisi ini, tak peduli apa yang terjadi." Dewi menunduk, air mata sudah mulai menggenang di matanya. Selama ini mereka berjuang untuk membangun kehidupan mereka sendiri. Mereka bekerja keras, mencari kebahagiaan dengan cara mereka sendiri, jauh dari bayang-bayang keluarga ini. Namun, sekarang mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa segala yang mereka miliki, bahkan nyawa mereka, ternyata menjadi bagian dari tradisi yang tak bisa dilawan. "Apa yang harus kami lakukan, Ayah?" Dewi akhirnya bertanya dengan suara hampir tak terdengar. "Apa yang akan terjadi pada kita jika kami menolak?" Pak Pratama tidak langsung menjawab. Ia menatap cincin yang terletak di meja dengan pandangan kosong. "Kalian akan kehilangan segalanya. Kekayaan ini akan lenyap begitu saja, dan kalian akan kembali ke kehidupan yang jauh lebih sulit.
Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi jika keluarga Pratama tidak melanjutkan tradisi ini. Tetapi, aku bisa pastikan satu hal, hidup kalian akan berubah selamanya. Setiap kata yang keluar dari mulut ayah mereka semakin membuat Marno dan Dewi merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang tidak bisa mereka menangkan. Mereka hanya bisa pasrah, mengikuti jalur yang telah digariskan. Tetapi, di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar mudah. Entah mereka memilih untuk menerima kenyataan dan berpartisipasi dalam ritual itu, atau memilih untuk menolak dan menghadapi akibatnya. Apa yang lebih buruk? Kehilangan harta atau kehilangan nyawa? Marno mengambil cincin itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Meskipun begitu, ia berusaha untuk tetap tegar. Ia tahu, apapun yang mereka putuskan, itu akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Tidak ada yang bisa kembali ke keadaan semula. Jika kami harus melakukannya, bagaimana caranya? Tanya Marno, suaranya lebih rendah. Ia tidak bisa menahan rasa takut yang mulai menyusup ke dalam dirinya. Pak Pratama menghela napas panjang. Ada sebuah ritual yang harus kalian jalani. Di malam hari, saat bulan purnama, kalian akan dipanggil untuk melakukan persembahan. Itu adalah saat di mana tumbal dipilih. Dan setelah itu, kalian akan menjalani kehidupan dengan beragam perubahan. Perubahan yang mungkin kalian tidak bisa pahami sampai kalian sendiri yang mengalaminya. Dewi menggigit bibirnya. Dan setelah itu, apa yang akan terjadi pada kita? Pak Pratama menatap mereka dengan mata yang tampak penuh beban. Kalian akan menjadi bagian dari kekayaan ini. Tetapi, jangan lupa, ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir ini. Senyap. Hanya ada suara detakan jam yang menghiasi keheningan ruangan itu. Marno dan Dewi merasa dunia mereka seperti terbalik. Semua yang mereka percayai, yang mereka anggap sebagai kebenaran, ternyata hanyalah bayangan dari sebuah tradisi yang lebih tua, yang lebih kuat dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Pilihannya ada di tangan kalian sekarang, kata Pak Pratama, suaranya tegas namun penuh penyesalan. Apakah kalian siap untuk melanjutkan keluarga ini? Atau kalian memilih untuk menghilang bersama waktu? Marno menggenggam cincin itu lebih erat. Di dalam hatinya, dia tahu, mereka tidak bisa mundur lagi. Keputusan ini akan menentukan hidup mereka selamanya. Malam itu, udara terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan, seperti berusaha menyampaikan pesan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Marno dan Dewi duduk bersebelahan di ruang tamu, sementara ayah mereka, Pak Pratama, mempersiapkan segala sesuatunya untuk malam yang telah mereka tunggu-tunggu. Keheningan di rumah itu terasa mencekam. Rasanya seperti ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang sudah lama menunggu untuk diperbuat. Marno menggenggam cincin yang masih ada di atas meja. Beratnya bukan hanya karena bahan logam yang dingin, tetapi juga karena beban keputusan yang harus mereka ambil. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tanya Dewi, suaranya hampir tidak terdengar, teredam oleh kesunyian malam. Marno menoleh ke arah adiknya. Wajah Dewi tampak pucat, matanya penuh kekhawatiran. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi, kata-kata ayah mereka tadi masih terngiang di kepala. Malam ini adalah malam yang akan menentukan. Mereka harus siap menjalani ritual yang katanya akan membawa mereka pada kekayaan yang tiada tara, atau menghancurkan segalanya. Kita harus menjalani ini, Dewi, jawab Marno pelan. Kita tidak punya pilihan lain. Ayah sudah menjelaskan semuanya. Dewi menunduk, meremas tangannya. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi ia tahu ia tidak bisa. Cincin itu, dengan batu hitam yang ada di dalamnya, adalah simbol takdir yang tak bisa dihindari. Dalam hati Dewi, ada perasaan terperangkap yang semakin kuat. Sesuatu yang ia rasakan sejak pertama kali melihat cincin itu, sesuatu yang mengusik jiwanya. Pak Pratama masuk ke ruangan dengan langkah pasti, mengenakan pakaian serba hitam yang membuatnya tampak lebih serius dari biasanya. Di tangannya, ada sebuah lentera kecil yang menyala dengan cahaya kunir yang redup. Cahaya itu tidak memberi kehangatan,
justru semakin membuat ruangan terasa dingin. "Waktunya telah tiba," kata Pak Pratama dengan suara datar. "Ikuti aku." Marno dan Dewi berdiri, tak ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan. Mereka mengikuti ayah mereka keluar rumah, menuju bagian belakang yang sudah tampak gelap dan sunyi. Malam itu, bulan purnama tampak lebih besar dari biasanya, seperti menyaksikan dengan mata yang tak pernah tidur, setiap pergerakan yang terjadi di bawahnya. Mereka berjalan ke taman belakang, tempat yang sudah lama tidak pernah mereka kunjungi. Di sana, ada altar kecil yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah menyala, menambah suasana angker malam itu. Pak Pratama berhenti di depan altar itu, meletakkan lentera di atas meja batu yang sudah ada di sana. "Kalian sudah siap?" tanya Pak Pratama, suaranya berat. Dewi menggigit bibir bawahnya, hampir menangis. Ia ingin sekali mengingkari semuanya, berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Tetapi, entah kenapa, tubuhnya seperti terkunci. Keputusan itu, keputusan yang ia rasa datang dari luar dirinya, terasa semakin dekat. "Siap atau tidak, kita harus melalui ini," Marno berkata, mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus adiknya. Pak Pratama membuka sebuah kotak kayu kecil yang sudah ada di atas altar. Dari dalam kotak itu, ia mengeluarkan sebuah pisau kecil yang berkilau, tajam dan mencerminkan cahaya rembulan. Pisau itu terbuat dari logam hitam, dengan ukiran yang tak jelas di sepanjang bilahnya. "Pisau ini adalah simbol dari keputusan terakhir," ujar Pak Pratama dengan suara yang lebih dalam. "Darah kalian akan menjadi persembahan terakhir dalam ritual ini." Marno dan Dewi saling berpandangan, ketakutan yang jelas terlihat di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa mundur lagi. Marno mengatur napasnya, berusaha untuk tetap tegar. "Siapa yang akan memulai dulu?" tanya Dewi, suaranya hampir seperti bisikan. Pak Pratama menatap mereka dengan tatapan yang dalam, seakan memaksa mereka untuk mengerti. "Siapa yang bersedia pertama kali menerima takdir ini, akan memulai ritualnya. Kalian harus memilih siapa yang akan mengorbankan darah pertama." Dewi menoleh pada Marno, matanya penuh dengan tanya. Marno tahu apa yang harus ia lakukan. Meskipun rasa takut dan cemas melanda, ia merasa bahwa inilah saatnya. Jika mereka ingin bertahan dan mendapatkan kekayaan yang selama ini mereka impikan, mereka harus melalui ini. "Aku akan melakukannya dulu," kata Marno, suara tegas meskipun terasa gemetar di dalam hati. Ia tahu, ini bukan sekadar pilihan hidup atau mati. Ini adalah sebuah ujian yang harus dilalui, tidak peduli seberapa mengerikan konsekuensinya. Dewi memandang Marno dengan tatapan penuh ketakutan. "Marno, apakah kamu yakin?" Marno mengangguk. "Aku tidak bisa melihatmu menjalani ini, Dewi. Biarlah aku yang pertama." Pak Pratama mengangguk, seolah memberi izin. "Jika itu pilihanmu, Marno." Marno berjalan ke altar, mengulurkan tangan kanannya, dan memegang pisau itu. Pisau itu terasa dingin di tangannya, dan Marno merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dari yang ia bayangkan. Ia memandang ayahnya, dan dengan satu tarikan napas panjang, ia menyayat telapak tangannya sendiri. Darah merah mengalir deras, membasahi tanah di bawahnya. Suara derap angin seperti mengiringi proses itu, menambah suasana yang semakin mencekam. Dewi menutup mulutnya, mencoba menahan tangis, sementara Pak Pratama memandang dengan tatapan yang tak bisa dimengerti. Setelah darah itu jatuh ke tanah, suasana seketika menjadi hening. Tak ada suara angin, tak ada suara binatang malam. Hanya ada mereka bertiga, berdiri di tengah-tengah keheningan yang begitu berat. "Sekarang, kita menunggu," kata Pak Pratama, suaranya berat, seperti menahan sebuah rahasia besar. Marno merasa tubuhnya lemas. Ia ingin jatuh, tetapi ia berusaha untuk tetap berdiri. Di dalam dirinya, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang menakutkan dan mengerikan, namun entah mengapa ia merasa sedikit lega. Seperti ada sesuatu yang sudah terlewati, meski ia tahu ini baru permulaan.
Di bawah cahaya bulan yang besar, mereka menunggu. Tak ada yang tahu apa yang akan datang, tetapi mereka sudah terjebak dalam ritual ini. Dan malam itu, sesuatu yang tak terduga akan segera terjadi. Malam semakin larut, dan udara di sekitar mereka menjadi semakin berat. Marno merasa tubuhnya semakin lemah, darah yang keluar dari tangannya tak kunjung berhenti meskipun ia sudah menekan luka itu dengan kain. Sakitnya semakin terasa, namun ada sesuatu yang lebih aneh yang mulai dirasakannya. Seperti ada energi yang mengalir, merasuki tubuhnya, membawa sensasi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dewi berdiri di sampingnya, tak mampu bergerak. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak, memandang setiap gerakan ayah mereka, Pak Pratama, yang berdiri di belakang altar. Suasana semakin aneh. Lilin-lilin yang menyala di sekitar altar bergoyang meskipun tidak ada angin, seakan ada kekuatan lain yang menggerakkannya. Marno menatap ayahnya dengan pandangan kosong, rasa bingung dan takut bercampur. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ayah?" tanya Marno dengan suara tercekat. "Apa yang sedang kita lakukan?" Pak Pratama tidak langsung menjawab. Ia justru mengangkat kedua tangannya, seolah memanggil sesuatu dari kegelapan malam. Perlahan, suara gemerisik terdengar di sekitar mereka, seperti langkah kaki yang mendekat, namun ketika mereka menoleh, tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Hanya angin yang berdesir lembut. Dewi menggigil. "Apa itu, Ayah?" tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Pratama menatap mereka dengan mata yang tajam, seolah menilai. "Ini adalah saatnya. Ritual sudah dimulai. Sekarang, kalian akan melihat apa yang terjadi setelah pengorbanan ini." Tiba-tiba, di tengah kegelapan, muncul sosok bayangan yang tinggi besar. Wajahnya tidak bisa dikenali, hitam pekat, seperti kabut yang mengaburkan segala sesuatu di sekitarnya. Makhluk itu tidak berjalan, tetapi melayang, semakin mendekat ke altar. Sinar bulan yang terang tidak mampu menembus bayangannya. Rasanya seakan dunia di sekitar mereka berhenti berputar, dan hanya ada makhluk itu yang menguasai ruang. Marno menatap dengan ngeri, tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tetapi seolah-olah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut yang ada dalam dirinya. Makhluk itu berhenti di depan mereka. Tidak ada suara, hanya keheningan yang menyelimuti, dan untuk beberapa detik, suasana terasa sangat sunyi, mencekam. Pak Pratama berdiri tegak, matanya tidak pernah lepas dari makhluk itu, seolah saling berkomunikasi tanpa kata-kata. "Ada yang harus dipilih," kata Pak Pratama, akhirnya membuka mulut. "Salah satu dari kalian harus bersedia menjadi tumbal, untuk melanjutkan kekayaan dan kehidupan keluarga Pratama." Dewi menunduk, menangis dalam diam. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam posisi seperti ini. Pilihan yang tidak pernah ia inginkan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pilihan yang bisa menghindari kenyataan ini. Marno menggenggam tangan Dewi. Matanya yang sudah mulai kabur karena kelelahan dan kehilangan darah, berusaha keras untuk tetap fokus. "Dewi, kita harus memilih. Hanya satu yang bisa melanjutkan semuanya." Dewi menangis terisak. "Aku tidak mau, Marno. Aku tidak mau jadi bagian dari semua ini. Aku tidak mau mengorbankan hidup siapapun, termasuk diri kita sendiri." Pak Pratama hanya diam, tidak menunjukkan reaksi. Makhluk itu terus melayang di tempatnya, seakan menunggu keputusan mereka. Sekilas, Marno melihat ada cahaya merah menyala di balik bayangan itu, seperti mata yang menyala, menatap mereka dengan penuh harap. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Dewi, hampir putus asa. "Apa yang Ayah inginkan dari kami?" Pak Pratama akhirnya berujar dengan suara yang dalam dan menggetarkan. "Tumbal itu bukan hanya darah yang tumpah. Itu adalah pengorbanan yang lebih besar. Kalian akan tahu maknanya setelah memilih. Keluarga Pratama takkan pernah tumbang karena kalian. Tapi kalian harus rela menerima konsekuensinya." Marno merasakan ada yang sangat aneh di dalam tubuhnya.
Semua yang ada di sekitarnya seperti bergerak dalam putaran yang tak terkendali. Cincin itu di tangan kirinya terasa semakin berat. Seperti ada suara dari dalam dirinya yang berbisik, memberi perintah untuk melanjutkan ritual ini, meskipun hatinya meronta menolaknya. Dewi memandang Marno, wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Marno, apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah kita benar-benar harus memilih? Marno tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap makhluk itu, yang seakan-akan sedang menunggu jawaban mereka. Jantungnya berdebar kencang, napasnya sesak. Semua yang ia pelajari dalam hidupnya seolah runtuh begitu saja. Tidak ada yang lebih penting sekarang selain satu hal, menghadapi kenyataan yang tak terelakkan. Pak Pratama melangkah maju. Tangannya terangkat ke udara, dan sesaat, makhluk itu bergerak, semakin mendekat ke arah mereka. Marno menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang mengerikan akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Marno, Dewi, suara Pak Pratama terdengar berat, penuh tekanan. Hanya satu yang akan tetap hidup, dan itu harus diputuskan sekarang. Jika kalian ingin bertahan, jika kalian ingin keluarga ini tetap ada, kalian harus memilih. Keheningan itu semakin membekap mereka. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan yang mudah. Marno merasakan tenggorokannya seperti tercekat. Sementara Dewi hanya bisa menatapnya dengan penuh rasa takut, penuh keputusasaan. Makhluk itu, dengan mata merahnya yang menyala, menunggu jawaban mereka. Marno merasakan sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk bergerak. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari rasa takut, jauh lebih besar dari kebingungannya. Ia merasakan darah yang mengalir dari lukanya, seolah memberi kekuatan baru. Saat itu, ia tahu, keputusan itu harus dibuat. Tak ada jalan mundur lagi. Namun, sebelum Marno sempat berkata apa-apa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Makhluk itu bergerak lebih cepat dari yang mereka bayangkan, langsung menuju Marno. Dan dalam sekejap, ia merasa tubuhnya terangkat dari tanah, tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang sangat besar, yang tidak bisa ia lawan. Marno merasa tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Udara di sekitarnya menjadi sangat padat, seperti ada tangan besar yang menekan dadanya. Ia ingin berteriak, namun mulutnya terasa terkunci. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan merasuki tubuhnya, membuatnya merasa seperti terperangkap dalam ruang yang tak terjangkau. Makhluk itu semakin mendekat, matanya yang merah menyala semakin jelas terlihat di dalam kegelapan malam. Semakin ia mendekat, semakin Marno merasa dirinya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia mencoba melawan, mencoba untuk menggerakkan tangan dan kaki, tetapi rasanya seperti ada kekuatan yang menahan setiap gerakannya. Dewi berdiri terdiam, terbelalak melihat kakaknya yang seakan terhisap oleh kegelapan. "Marno!" teriak Dewi, suaranya bergetar. "Marno, apa yang terjadi?" Pak Pratama hanya berdiri di belakang altar, wajahnya datar. Tak ada rasa panik, tak ada ekspresi takut. Semua itu seakan sudah direncanakan sejak lama. "Dewi, ini adalah bagian dari takdir keluarga kita," kata Pak Pratama pelan, namun suaranya tetap terdengar jelas di tengah malam yang sunyi. Dewi menatap ayahnya dengan penuh kebingungan dan ketakutan. "Apa maksud ayah? Kenapa Marno, kenapa harus seperti ini?" Dewi mengguncang tubuhnya, hampir tak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Pak Pratama menghela napas panjang. "Ritual ini memang penuh pengorbanan. Tidak ada jalan lain, Dewi. Keluarga kita tidak akan bertahan jika kita tidak mengikuti aturan ini. Salah satu dari kalian harus menjadi tumbal, dan Marno yang telah memilihnya." Dewi mundur selangkah, merasa semakin terjebak dalam keputusan yang tidak pernah ia inginkan. "Tumbal? Apakah itu yang ayah maksud? Apakah ini yang selama ini ayah sembunyikan dari kami?" Pak Pratama menundukkan kepala sejenak. Ini adalah jalan yang telah ditentukan sejak dulu. Setiap anggota keluarga Pratama yang ingin mewarisi kekayaan ini, harus melalui proses ini. Tak ada yang bisa lolos dari takdirnya.
Tidak ada yang bisa menggantikan apa yang sudah ditentukan. Dewi merasa seluruh tubuhnya menggigil. Ia menatap makhluk itu yang semakin mendekat ke arah Marno. Rasa takut yang tak terkatakan menyelubungi hatinya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dewi berlari ke arah Marno, berusaha menariknya kembali. Namun, seketika, tubuhnya terhenti oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat, seperti ada dinding tak kasat mata yang membatasi langkahnya. Makhluk itu, dengan gerakan yang sangat cepat, sudah berada tepat di hadapan Marno. Marno, yang sebelumnya merasa seolah terlepas dari kendali tubuhnya, kini merasakan ada satu tarikan yang kuat ke dalam dirinya. Rasa takut yang begitu mencekam berubah menjadi sebuah keheningan yang dalam. Ia merasa dirinya seakan kosong, tidak ada lagi ruang untuk melawan atau berteriak. Marno. Dewi berteriak lagi, lebih keras kali ini. Jangan biarkan itu terjadi. Jangan biarkan ayah. Namun, suara Dewi seolah menghilang di telinga Marno. Hanya ada dirinya dan makhluk itu. Wajahnya yang gelap, yang tak bisa dikenali, menyembul dari kegelapan, seakan menyampaikan pesan yang tak bisa diucapkan. Marno merasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya, bukan hanya darah, tetapi kekuatan yang luar biasa, yang terasa begitu asing, begitu tidak manusiawi. Tiba-tiba, Marno merasakan ada sesuatu yang merobek bagian dalam dirinya. Sesuatu yang sangat berat, menekan seluruh tubuhnya. Ia berusaha untuk bernapas, namun rasanya seperti tidak ada udara yang cukup. Pandangannya mulai kabur, dan jantungnya berdegup kencang. Rasanya seperti ia sedang terperangkap dalam kegelapan yang semakin dalam, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak tahu lagi apakah ia bisa bertahan. Pak Pratama melihat dengan penuh perhatian, tetapi tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, Dewi. Itu sudah menjadi bagian dari takdir. Dewi terisak, air mata mengalir begitu saja. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia tidak bisa menerima bahwa ia harus kehilangan Marno, satu-satunya saudaranya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia terjebak dalam permainan gelap yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Namun, di balik rasa kesedihan yang mendalam, ada perasaan lain yang juga mulai muncul di dalam dirinya. Perasaan yang mengerikan, perasaan yang membuat hatinya terasa semakin berat. Ayah, Dewi mulai berbicara dengan suara yang lebih lemah. Apakah ayah tahu apa yang sedang kita hadapi? Apa yang akan terjadi jika salah satu dari kami menjadi tumbal? Apakah kita akan hidup seperti ini selamanya? Pak Pratama menatap Dewi dengan mata yang tak bernuansa. Keluarga kita tidak akan bertahan tanpa ritual ini. Tanpa tumbal, kita tidak akan memiliki kekayaan yang ada sekarang. Dan tanpa itu, kita tidak akan mampu bertahan di dunia ini. Setiap kekayaan harus dibayar dengan pengorbanan. Itu adalah hukum yang tak bisa dilanggar. Dewi memandang makhluk itu lagi. Kali ini, matanya yang merah tampak semakin jelas, seakan menatap langsung ke dalam jiwanya. Dewi merasa ada sesuatu yang menggerakkan tubuhnya, sebuah dorongan yang berasal dari dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tubuhnya mulai bergerak tanpa kendali. Mungkin, ini jalan terbaik, Dewi berkata pelan, meskipun hatinya penuh dengan kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Ia tidak tahu apakah ia bisa menerima kenyataan ini, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubahnya. Dengan langkah yang ragu, Dewi mendekat ke altar. Ketika ia melangkah lebih dekat, suara itu kembali terdengar, suara yang lebih gelap, lebih dalam, dari dalam dirinya. Suara yang mengatakan bahwa apa yang ia pilih malam ini akan menentukan masa depannya. Namun, apakah ia akan mampu memilih? Dewi merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada beban yang menindih setiap langkahnya. Jantungnya berdegup kencang, hampir bisa terdengar bergetar di telinganya. Ia menatap makhluk itu, yang kini berada tepat di hadapannya. Matanya yang merah menyala menatapnya tanpa henti. Dan sesaat Dewi merasa seolah makhluk itu dapat melihat hingga ke dalam jiwanya, meresapi setiap rasa takut, setiap keraguan yang ada dalam dirinya. Apa yang harus aku lakukan?
bisik Dewi pada dirinya sendiri, merasa bingung dan terperangkap. Matanya terpejam sejenak, mencoba menenangkan diri, namun bayangan Marno yang terkulai lemah di tanah tak pernah hilang dari pandangannya. Pak Pratama berdiri di belakang altar, diam saja, tidak memberi petunjuk. Hanya ada keheningan, dan suara hembusan angin yang semakin keras. Suara itu menjadi lebih mencekam, seakan seluruh dunia sedang menunggu jawabannya. Suara Dewi, yang tadinya kuat, kini terdengar sangat kecil di tengah malam yang sunyi. Makhluk itu bergerak, semakin mendekat. Lengan panjangnya terulur, meraih ke arah Dewi. Begitu dekat, tubuh Dewi terasa membeku. Ia ingin mundur, ingin melarikan diri, namun kaki-kakinya terasa terikat pada tanah. Rasa takut begitu mendalam, namun entah mengapa, ada rasa yang lebih kuat yang muncul dalam dirinya. Sebuah dorongan untuk tidak membiarkan ini semua sia-sia. "Ayah," Dewi memanggil, suaranya serak. "Apakah ini benar-benar satu-satunya jalan?" Pak Pratama menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada ekspresi sesal atau penyesalan di wajahnya. Keluarga Pratama telah lama terikat pada takdir ini. Ritual ini adalah bagian dari jalan hidup kita. Ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan agar kita bisa terus bertahan. Dewi merasakan matanya mulai basah. Air mata mengalir begitu saja, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menangis. Ia menatap Marno yang terbaring di tanah, tubuhnya yang lemah, seakan-akan nyawanya sudah hampir terlepas dari tubuhnya. Apakah ini semua benar? Apakah mereka harus menjadi korban dari ritual yang tak pernah mereka pahami? Apakah kekayaan dan kemewahan itu lebih penting daripada nyawa seseorang? Dewi merasa bingung, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang memaksanya untuk maju. Seperti ada suara dalam dirinya yang berkata, "Jika tidak ada yang bisa dilakukan, maka lakukanlah ini. Jika ini takdir, maka terima dan jalani." Makhluk itu semakin dekat, wajahnya semakin jelas terlihat, meskipun wajah itu tetap gelap dan penuh kabut. Matanya yang merah menyala semakin menakutkan, namun ada sesuatu di balik tatapannya yang terasa asing. Ada kekuatan, ada pesona, yang sulit dipahami. Dewi menatap makhluk itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti tubuhnya dan makhluk itu terhubung, seakan-akan ada kekuatan yang saling menarik di antara keduanya. Dewi menggigit bibirnya, merasakan seakan ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Apa yang akan terjadi jika aku memilih? Dewi bertanya dalam hati, meskipun ia tahu bahwa jawaban itu tidak akan datang. Apa yang harus ia pilih di antara kedua pilihan yang mengerikan ini? Saat itulah, suara Pak Pratama terdengar lagi, lebih dalam dan lebih berat dari sebelumnya. Hanya satu yang bisa bertahan hidup, Dewi. Pilihlah dengan bijak. Tidak ada jalan mundur. Dewi menatap Pak Pratama, merasa seperti ada belenggu yang mengekangnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, dari dalam dirinya, ada sebuah keputusan yang mulai terbentuk. Perlahan, ia melangkah lebih dekat ke altar. Suara langkahnya terdengar begitu keras di telinga, meskipun hanya ada langkah kecil yang ia ambil. Makhluk itu kini berada tepat di depannya, wajahnya semakin dekat. Dewi bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuh makhluk itu. Rasa takut dan bingung itu semakin menyelimutinya. Namun, di balik semua itu, ada satu pikiran yang mendalam. Apakah ia akan memilih menjadi bagian dari ritual ini, ataukah ia akan melawan dan menerima risiko yang lebih besar? Dewi mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam malam yang mencekam ini, ia merasa ada kedamaian dalam dirinya. Satu keputusan harus dibuat. Pilihan yang tidak mudah, tetapi yang harus dihadapi. Dengan langkah yang mantap, Dewi mengangkat tangannya, menatap makhluk itu. "Aku akan memilih." Suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia rasakan. Makhluk itu hanya diam, menunggu dengan tatapan kosong. Pak Pratama juga tetap diam, tidak mengatakan apapun. Dewi menelan ludah, matanya yang penuh dengan air mata menatap makhluk itu. Untuk sejenak, semua perasaan yang campur aduk dalam dirinya terasa menghilang. Hanya ada satu hal yang tersisa, pilihan yang harus ia ambil.
Marno, bisik Dewi, dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, pilihannya malam ini akan menentukan segalanya. Dengan satu tarikan napas yang berat, Dewi akhirnya mengangkat tangannya lebih tinggi, siap untuk menerima konsekuensinya. Namun, saat itu pula, suara gemuruh terdengar dari langit. Angin berputar begitu kencang, membuat lilin-lilin di sekitar altar padam seketika. Apa yang sedang terjadi? Dewi merasa seakan semuanya berbalik begitu cepat. Apa yang akan terjadi setelah ini? Saat makhluk itu mulai bergerak lagi, Dewi merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual ini. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, yang sedang mengincar mereka. Tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Apa yang akan dipilih Dewi? Itu adalah pertanyaan yang terus mengiang dalam pikirannya. Namun, dalam kedalamannya, Dewi tahu satu hal, keputusan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga kehidupan seluruh keluarga Pratama. Dewi menatap tangan yang masih terangkat, seolah berharap ada sesuatu yang bisa membantunya membuat keputusan. Namun, tidak ada yang datang. Hanya ada kegelapan yang semakin dalam, yang menelan segala yang ada di sekitarnya. Tangan makhluk itu, dengan jari-jari panjang dan hitam pekat, masih terulur ke arahnya, seakan menunggu keputusan yang harus diambilnya. Angin bertiup kencang, meniup rambut Dewi yang sudah basah oleh keringat. Suara gemuruh di langit semakin keras, seperti ada petir yang akan menyambar. Namun, tidak ada satupun yang terjadi. Suasana itu hanya semakin membebani pikiran Dewi, membuatnya terjepit di antara dua pilihan yang sangat sulit. Ia menoleh ke belakang, melihat ayahnya, Pak Pratama. Wajah pria itu tampak tenang, bahkan dingin. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa takut. Pak Pratama hanya berdiri dengan tangan terlipat, seolah melihat apa yang terjadi malam ini seperti sebuah kejadian biasa. Seperti inilah kehidupan keluarga mereka, dan sepertinya tidak ada yang bisa mengubahnya. Dewi menahan napas, mencoba mencerna semuanya. Ia tidak pernah tahu bahwa ritual ini, pengorbanan ini, sudah menjadi bagian dari takdir keluarganya. Sejak dulu, sejak nenek moyangnya. Tidak ada yang bisa lepas dari ini, tidak ada yang bisa memilih jalan lain. Dewi mulai merasa seperti terperangkap dalam sejarah panjang yang telah ditulis oleh darah dan pengorbanan. Di hadapannya, makhluk itu semakin mendekat. Dewi merasa sebuah tekanan hebat di dada, semakin berat. Ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi juga ada sebuah dorongan kuat yang muncul dari dalam dirinya. Sesuatu yang berkata, jika kamu takut, kamu akan kalah. Jika kamu ragu, kamu akan kehilangan. Dewi menggigit bibir, berusaha menenangkan diri. Ia menatap Marno yang terbaring lemah di tanah, tubuhnya tampak sangat rapuh. Ia tahu, jika ia memilih salah, Marno mungkin tidak akan bisa bertahan. Tetapi, jika ia memilih untuk melawan, apakah ada cara untuk meloloskan diri dari takdir ini? Apakah ada jalan keluar dari kegelapan ini? Apa yang akan terjadi jika aku memilih? Dewi bertanya dalam hati. Tetapi pertanyaannya tidak memiliki jawaban yang pasti. Tak ada yang bisa memberikan jawaban pasti, kecuali dirinya sendiri. Makhluk itu kini semakin dekat, wajahnya yang gelap semakin jelas terlihat. Dewi bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuh makhluk itu, seakan-akan semakin menghisap nyawa dan harapan dari sekitarnya. Ada rasa seperti sedang terperangkap dalam ruang yang sangat sempit, tidak ada ruang untuk bergerak, hanya ada rasa takut yang semakin mendalam. Pak Pratama mendekat sedikit, suaranya serak namun tetap tenang. Keluarga ini sudah terikat pada peraturan ini sejak lama. Tidak ada jalan lain. Jika kamu menolak, kamu akan kehilangan semuanya. Semua yang kamu kenal, semua yang kamu cintai, akan hilang begitu saja. Dewi memandang ayahnya, namun hatinya semakin kosong. Apa yang dimaksud Pak Pratama? Apa yang akan hilang? Marno? Atau kekayaan yang sudah menjadi warisan keluarga ini? Apakah itu yang lebih penting? Dewi merasa bingung. Namun, saat itu, ia menyadari satu hal yang begitu jelas, kehidupan mereka sudah dipenuhi oleh ritual ini.
ritual yang tak bisa dihindari. Dan kini, ia harus memilih, apakah ia akan menghadapinya dengan keberanian atau menyerah pada takdir. Marno, Dewi berbisik, wajahnya basah oleh air mata yang terus mengalir. Ia tidak tahu apakah Marno mendengarnya, tetapi hatinya berkata bahwa saudaranya mungkin juga tidak punya pilihan selain mengikuti jalan yang sama. Tak ada jalan yang benar-benar aman. Tidak ada yang bisa menghindari takdir keluarga ini. Makhluk itu tiba-tiba bergerak, mengangkat tangannya yang panjang dan hitam. Dewi merasa tubuhnya semakin berat, hampir tak bisa berdiri lagi. Seakan-akan semua kekuatan yang ada dalam dirinya menghilang, seperti diambil oleh makhluk itu. Ia merasa seperti tubuhnya akan hancur, seperti jiwanya akan terhisap oleh kegelapan yang semakin menguasai dunia di sekitarnya. Namun, di saat terakhir, Dewi merasakan sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Sesuatu yang lebih kuat daripada ketakutan atau keraguan yang selama ini membelenggunya. Tanpa pikir panjang, ia melangkah maju, mendekati makhluk itu dengan tekad yang kuat. "Saya memilih," suara Dewi terdengar tegas meskipun gemetar. Namun, ada tekad dalam suaranya. Keputusan ini harus diambil. Tidak ada jalan kembali. Makhluk itu berhenti sejenak, seakan menilai keputusan Dewi. Suara gemuruh di langit semakin keras, dan hujan mulai turun dengan deras. Tetapi, Dewi tidak mundur. Dia sudah memilih. Pilihan itu sudah ada dalam dirinya, dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia harus menghadapinya. Apa yang akan terjadi? Dewi bertanya, suaranya bergema di tengah hujan yang semakin deras. Makhluk itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan panjangnya lebih tinggi. Dewi merasakan sesuatu yang luar biasa, seakan dunia ini terbalik. Segalanya terasa berputar. Dalam hitungan detik, tubuhnya terasa semakin lemah, tubuhnya seakan terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Segala suara di sekelilingnya menghilang, hanya ada keheningan. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Dewi terjatuh, tubuhnya terasa sangat berat. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara Marno, suara yang begitu jauh, namun terasa begitu dekat. "Dewi, kamu baik-baik saja?" Itulah suara terakhir yang ia dengar sebelum kegelapan menguasai semuanya. Dewi terbangun dengan rasa bingung yang luar biasa. Tubuhnya terasa lelah, seakan-akan baru saja menjalani perjalanan panjang yang tak pernah berakhir. Ia membuka mata perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan gelapnya ruangan tempat ia berada. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa seakan-akan terbangun di dunia lain, sebuah dunia yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ruangan itu sunyi, hanya ada bayang-bayang samar yang bergerak di dinding. Suara hujan yang turun begitu deras di luar membuatnya merasa seolah terjebak dalam ruang yang tak bisa ia jangkau. Dewi mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menahan gerakannya. Ia menatap sekeliling, mencari petunjuk tentang apa yang baru saja terjadi. Di ujung ruangan, ada sebuah meja kecil yang dipenuhi dengan benda-benda aneh, benda-benda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di atas meja itu ada sebuah buku tua dengan sampul yang hampir rusak. Buku itu tampak seperti tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Dewi merasa ada dorongan aneh untuk mendekat, meskipun hatinya berdebar cemas. Langkah demi langkah, ia melangkah menuju meja itu, merasakan udara yang semakin berat mengelilinginya. Ketika tangannya menyentuh buku itu, sebuah suara keras terdengar dari luar ruangan. Suara langkah kaki yang berat, disusul oleh suara bisikan yang tidak jelas. Dewi terkejut, namun ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya tetap terpaku di tempat. Ia merasakan ada sesuatu yang menyentuh hatinya, ada ketakutan yang semakin dalam. "Dewi," suara itu memanggil namanya. Suara yang familiar. Suara yang sudah begitu lama tidak ia dengar. Dewi menoleh cepat. "Marno?" Ia memanggil nama saudaranya dengan suara gemetar, namun tidak ada jawaban. Hanya ada bayang-bayang yang terus bergerak di sekelilingnya. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka dengan keras. Dewi terkejut, tetapi yang ia lihat tidaklah seperti yang ia bayangkan.
Di hadapannya berdiri sosok yang familiar, Pak Pratama, ayah mereka. Namun, kali ini, wajah Pak Pratama tampak sangat berbeda. Wajah itu tidak lagi tampak tenang atau dingin, melainkan penuh dengan ekspresi yang sulit dipahami. Ada kecemasan yang terpancar di matanya. "Ayah?" Dewi berusaha bersuara, namun suaranya serak dan lemah. Pak Pratama melangkah maju, namun langkahnya sangat pelan, seperti ada sesuatu yang menahan geraknya. "Dewi," suara ayahnya terdengar berat, penuh dengan penyesalan. "Aku seharusnya memberitahumu lebih awal. Semua ini bukanlah seperti yang kamu bayangkan." Dewi menatap ayahnya dengan bingung. "Apa maksud ayah? Apa yang terjadi? Kenapa aku berada di sini?" Pak Pratama berhenti sejenak, menatap Dewi dengan mata yang penuh rasa bersalah. Keluarga Pratama telah lama terikat pada suatu perjanjian kuno. Perjanjian yang harus dibayar dengan nyawa. Tidak ada yang bisa lolos dari ini, Dewi. Bahkan aku sekalipun. Dewi merasa hatinya berdegup kencang. "Apa maksud ayah? Apa yang sedang ayah bicarakan?" Pak Pratama menghela napas panjang. "Sebenarnya, ritual yang kamu jalani itu bukanlah ritual untuk memilih siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Itu hanya bagian dari takdir yang lebih besar. Ritual itu adalah cara untuk menjaga agar keluarga ini tetap ada. Agar kekayaan kita tetap terjaga." Dewi merasa tubuhnya goyah. "Tapi, mengapa harus ada korban? Mengapa harus ada yang mati?" Pak Pratama menatap Dewi dalam-dalam, matanya tampak begitu penuh dengan penderitaan. Karena keluarga ini sudah terikat dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kekuatan yang bukan hanya berasal dari dunia ini. Kekuatan itu berasal dari sesuatu yang lebih gelap, lebih tua. Kekuatan yang memberi kita kekayaan, tetapi juga menuntut pengorbanan. Dewi merasa tubuhnya semakin dingin. Apa yang sedang terjadi? Apa yang harus ia lakukan? Semua yang ia ketahui seolah runtuh begitu saja. Semua yang ia percayai ternyata hanyalah kebohongan yang dibalut dengan kemewahan dan janji-janji kosong. Pak Pratama melanjutkan, suaranya semakin berat. "Ini bukan tentang memilih hidup atau mati, Dewi. Ini tentang pengorbanan yang harus kita bayar untuk menjaga keseimbangan. Keluarga kita, semua yang kita miliki, adalah bagian dari perjanjian itu. Kita harus memberikan sesuatu yang berharga agar kekayaan kita tetap ada. Jika tidak, semuanya akan hilang, dan bukan hanya kita yang akan hilang, tetapi segala yang pernah kita banggakan." Dewi merasa dunia sekitarnya berputar. Ia menatap ayahnya, berusaha mencari sesuatu yang familiar di wajahnya. Namun, yang ia temukan justru sebuah kenyataan pahit. Keluarga ini tidak pernah bebas dari kutukan itu. Semua yang mereka nikmati, semua yang mereka miliki, adalah hasil dari pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Pak Pratama melangkah mundur, menatap Dewi dengan ekspresi yang penuh penyesalan. "Kamu harus memilih, Dewi. Kamu harus memutuskan apakah kamu akan meneruskan tradisi ini, atau kamu akan menghancurkannya. Namun, ingatlah, keputusanmu tidak hanya akan mengubah hidupmu, tetapi juga hidup keluarga kita." Dewi terdiam. Semua yang baru saja ia dengar begitu berat. Tidak ada jalan mudah, tidak ada jalan yang benar. Semua pilihan itu mengerikan, namun entah mengapa, Dewi merasa ada satu hal yang lebih jelas daripada yang lainnya. Takdir keluarga mereka telah ditulis dengan darah dan pengorbanan. Dan kini, ia harus menulis akhir cerita itu dengan tangannya sendiri. Apa yang akan Dewi pilih? Ia tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, keputusannya malam ini akan menentukan segalanya. Tamat.